Halo guys, kembali lagi ke channel ini ya. Terima kasih masih mendukung dan sehat selalu ya semuanya ya. Mungkin kalian akan menghadapi PTS ya. Jadi ini ada beberapa soal bisa kalian untuk jadikan belajar. Untuk soal ini tipenya masih uji pemahaman ya. Jadi uji pemahaman tentang jenis-jenis gaya. Nah, kita langsung saja. Di sini ada nomor 6. Fana memiliki massa tubuh sebesar 50 kg. Apabila percepatan gravitasi bumi yang bekerja pada Fana adalah 10 meter per sekon kuadrat, berat Fana adalah titik-titik. Nah, jadi 10 meter per sekon kuadrat itu ya, itu sama dengan 10 Newton per kilogram. Jadi 10 Newton untuk 1 kilogramnya. Nah, kalau besarnya Fana ini 50 kg, ya, berarti butuh gaya berapa? Ya, jawabannya berarti adalah gaya berat itu simbolnya W, yaitu massa dikalikan dengan gravitasinya. Massanya tadi 50 kg dikalikan 10 Newton per kilogram. Coret kilogramnya, jadi 50 Newton dikali 50 dikali 10 Newton 500 Newton. Ya, begitu. Jadi kuncinya adalah 1 kg butuh gaya 10 Newton. Atau akan diberi gaya 10 Newton. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nah, kalau rumusnya ini, kalau konsepnya pakai ini. Terserah kalian mau jawab pakai yang mana, tapi sama saja jawabannya B. Yang nomor 7 itu misalkan ada dua buah benda, yang satu berada di bumi, yang satu lagi berada di bulan. Jika kedua benda itu memiliki massa yang sama, maka apakah berat kedua benda itu sama? Jawabannya tidak. Ya, massanya sama, tapi beratnya berbeda. Karena apa? Karena tergantung dari gravitasinya. Jadi medan gravitasinya atau percepatan gravitasinya ya. Jadi tergantung percepatan gravitasi. Jadi kalau di bumi ya, GB itu lebih besar daripada G di bulan. Ini bulan ya. Ini bumi karena masanya berbeda. Massa buminya lebih besar sedangkan massa bulannya lebih kecil. Jadi percepatan gravitasinya lebih kecil. Gitu ya. Massanya karena apa? Gaya berat nih. W itu sama dengan massa kali gravitasi. Jadi tergantung gravitasi dari planetnya. Ya. Tergantung dari planet. Nah, gitu ya. Nah, sekarang nomor 8. Dari kasus di bawah ini, kasus mana yang memunculkan gaya normal? Nah, gaya normal itu adalah gaya apa? Gaya yang diberikan oleh bidang. Ya, jadi misalkan bidangnya miring. Nah, ini ada gaya normal ke atas. Gitu ya. Kalau misalkan ini bendanya seperti ini, itu ini meja misalkan ya. Meja, ini ada gaya normal dari mejanya. Nah, ini tapi ini harus tegak lurus gaya normal tuh. Nah, pesawat yang terbang di udara berarti dia tidak ada bidangnya, berarti tidak ada gaya normal. Kotak yang tergantung pada balon di udara yang terbang. Nah, ini tidak ada ya. Nah, dia di udara. Handphone yang tergeletak di meja. Nah, ini ya. Jadi dia tergeletak di meja, maka akan ada gaya dari mejanya itu. Ada dari bidangnya itu namanya gaya normal. Kantung belanja yang diangkat Mei. Nah, ini tidak ada ya. Orang berenang di permukaan kolam renang. Nah, ini juga tidak ada. Kalau di dasar kolam baru ada. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi.
Sebuah benda bermassa 5 kg ditekan dengan gaya sebesar 100 Newton pada langit-langit sebuah gedung seperti tampak pada gambar berikut. 100 Newton ya, gayanya yang ke atas ini ya. Apabila besar gravitasi di daerah sekitar 10 meter per sekon kuadrat, 10 meter per sekon kuadrat, ini G-nya. Gaya normal yang bekerja pada benda adalah masanya 5 kg. Nah, berarti ini punya massa 5 kg, berarti punya gaya berat, ya kan? Nah, kita tuliskan gaya beratnya. Ini dia punya gaya berat. Ya. Ini dia punya gaya berat. W itu sama dengan massa kali gravitasi. Massanya ini 5 kg dikali dengan 10. Jadi ada gaya 50 Newton ke bawah. Ya. Nah, dia ini kan diam nih ya, diam. Oke. Maka biar diam, gaya yang ke atas ya dengan yang ke bawah harus sama. Maka di sini ada gaya normal. Saya kasih gambar yang warna ini aja. Ini gaya normal. Ya. Itu warna kuning. Ya, kelihatan. Nah, ini harus ada gaya normal ya. Itu ya. Ini ada gaya normal. Tegak lurus dengan bidang. Tegak lurus ya. Ini gaya normalnya. N. Nah. Yang searah mana? Yang searah. Nah, berarti kan yang searah adalah N plus W sama dengan yang ke atas. Yang ke atas adalah F. Berarti N plus W-nya 50 Newton sama dengan F-nya 100. Nah, sudah tahu ya. Berapa tambah 50 sama dengan 100? Berarti jawabannya kan 50. 100 Newton kurangi 50 Newton sama dengan 50 Newton. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ya. Di antara fenomena berikut yang tidak diakibatkan oleh pasangan gaya aksi reaksi. Aksi reaksi ya, tumbuh. Oh, yang tidak. Hati-hati yang tidak. Yang tidak. Tubuh seseorang penembak terdorong ke belakang saat setelah yang menarik pelatuk sebuah senapan. Ya, berarti ini pasangan aksi reaksi ya. Seorang perenang bergerak maju dengan melakukan gaya dada dan mendorong air ke belakang. Nah, aksi reaksi. Seorang karateka merasa sakit pada telapak tangannya setelah memukul sebilah papan. Nah, aksi reaksi. Sebuah buku yang jatuh tidak lagi bergerak mendekati bumi setelah ia mendarat di atas permukaan. Nah, aksi reaksi ya. Oke. Kemudian semua fenomena di atas merupakan konsekuensi dari pasangan gaya aksi reaksi. Nah, ini yang salah nih. Ini bukan aksi reaksi. Ya, bukan fenomena ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kalau yang sebuah buku yang terjatuh tidak lagi bergerak mendekati bumi setelah ia mendarat di atas permukaan meja, ya itu aksi reaksi ya. Mejanya memberi aksi, kemudian bukunya yang pas jatuh itu saat di atas meja juga memberikan gaya beratnya. Gitu, ada gaya normal dan gaya berat. Kayak gini modelnya ya, buku, kemudian ini ke bawah W, ke atas N. Gitu ya, ini tegak lurus. Nih. Jadi ini aksi reaksi nih. Berlawan arah. Terus, oke. Lanjut. Jadi jawabannya untuk nomor 10 adalah E. Sekarang di bawah ini terdapat 4 kasus yang menghasilkan gaya. Manakah kasus yang memunculkan gaya gesek? Nah, ini ya kata kuncinya gaya gesek. Pemadam kebakaran memadamkan api. Nah, tidak muncul ya gaya gesek. Pengemudi mengerem ketika melihat lampu merah. Nah, ini muncul nih. Mengerem nih kan. Lemparan bola di pertandingan basket. Nah, ini gerakan parabola ini. Kan ya. Gelas yang terletak di atas meja. Nah, diam kan? Diam. Di atas meja. Berarti tidak menimbulkan. Mengaduk
minuman teh nih. Nah, bukan ya, minuman teh. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Pada suatu pagi, Nana sedang meluncurkan handphone miliknya di atas meja dengan arah lurus menjauhinya. Jika permukaan meja itu kasar, mungkinkah gaya gesek dari meja itu membuat handphonenya Nana kembali padanya? Nah, tidak mungkin ya. Mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Gaya gesek hanya akan membuat benda itu diam, tidak membuatnya bergerak ke arah berlawanan. Oke. Nomor 13. Dua buah benda A dan B yang masing-masing memiliki massa MA 2 kg dan MB 3 kg. Dihubungkan dengan seutas kawat yang massanya dapat diapaikan seperti tampak pada gambar berikut. Ini 2 kg, ini 2 kg, ini 3 kg. Kemudian apabila gayanya ini 10 Newton, percepatan kedua benda adalah, ini gampang ya, percepatannya ya yang ditanya. Berarti kalian bisa pakai A sama dengan percepatan adalah gaya yang diperlukan dalam 1 kg. Ya, berapa Newton per kilogram? Nah, berapa Newton per kilogram? Jadi gaya yang menarik adalah, ini kalian bisa buat ini jadi kayak gini. Berarti ini totalnya adalah 5 kg ditarik 10 Newton. Nah, ya kan? Berarti 10 Newton untuk 5 kg. Berarti kalian bisa langsung bagikan 2 Newton per kilogram. 2 Newton per kilogram itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2. Gitu. Oke, lanjut. Dua buah benda A dan B yang masing-masing memiliki massa MA dan MB dihubungkan dengan seutas kawat yang massanya dapat diapaikan seperti pada gambar berikut. Apabila nilai MA lebih kecil daripada nilai MB, pernyataan yang benar berkaitan gaya tegangan tali bekerja pada benda A dan B adalah gaya tegangan tali A yang bekerja pada B lebih besar daripada benda A. Kemudian yang B, gaya tegangan tali yang bekerja pada benda A lebih besar daripada benda B. Yang C, gaya tegangan tali yang bekerja pada benda A sama besar. Oke, ini gambarnya yang mana? Sebenarnya gambarnya adalah yang ini. Ini ya. Ini nih gambarnya ini. Jadi tegangan tali yang ini dengan ini bagaimana? Sama besar atau kecil yang A atau kecil yang B, kan gitu ya. Jadi dalam konsepnya ini, gayanya ini saling meniadakan. Jadi gaya pada tali di sini dengan yang di sini ini kan berlawanan arah dan saling meniadakan, berarti sama besar. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena hanya gaya inilah yang membuat benda itu bergerak. Tapi kalau ditanya di sini ada gayanya nggak ada. Gaya tariknya. Gaya tarik pada tali. Namanya tegangan tali ya. Jadi besarnya TB dan TA ini sama. Oke. Kita lanjut ke nomor 15. Jika ada pesulap yang melakukan trik terbang menggunakan tali, apakah disebut gaya non kontak? Tidak ya, karena kan ada talinya ya. Ya. Gaya non kontak itu misalkan dengan gravitasi, magnet gitu ya. Medan magnet, medan gravitasi gitu ya. Ini menggunakan tali. Berarti kan tidak ya, karena diikat. Berikut ini adalah kasus dengan penerapan berbagai gaya. Manakah gaya yang merupakan gaya non kontak? Bulan berputar mengelilingi bumi. Ya, ini udah betul. Alex mendorong. Ini gaya kontak. Ini dongkrak. Bergelantung gaya kontak ya. Nyentuh ini nggak nyentuh ya. Bulan dan bumi itu jauh sekali. Oke, tapi bisa mengelilingi. Ya, jelas ya. Nomor 17, ketika kita sedang berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju dipercepat, kemudian kita melihat pohon, gunung, dan batu bergerak di sekitar kita. Benda manakah yang merupakan acuan non-inersial? Nah, jadi kalau kalian itu pergi jauh, itu pasti melihat bulannya itu ini ya, mengikuti ya.
pohon, gunung yang jauh misalkan itu kok seolah-olah juga ikut bergerak. Nah, non inersial yaitu mobilnya itu. Nah, ya, mobilnya itu. Jadi acuan non inersial itu mobilnya itu sendiri. Gitu. Kemudian nah ini kalau permen ini sebenarnya hanya mancing aja yang nggak ada. Tadi kan di sana nggak ada permen. Oke, nomor 18 terakhir. Ketika kita mengendarai sebuah mobil, kita melihat ada lampu lalu lintas di depan kita dengan percepatan tertentu. Apakah lampu merah itu mengalami gaya semu? Ya, jawabannya iya. Jadi kalau kita bergerak dipercepat mendekati sebuah benda, maka seolah-olah bendanya itu juga akan mengalami gaya semu. Ya, seperti contohnya yang tadi, kalau kita melihat benda pohon, gunung, bahkan bulan ya, itu kadang-kadang ikut bergerak kan. Kalau kalian bergerak, kok bulannya ikut bergerak, namanya gaya semu. Oke, semoga membantu persiapan pretest kalian ya. Terima kasih sudah menonton di bagian kedua ini. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian 3. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Dan like-nya ya. Terima kasih.